saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu sangat mengasihi kami, bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kekuatan untuk kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami untuk tetap memberikan kerinduan supaya kami terus setia dan bertekun di dalam mempelajari kitab-kitab suci. Berkati hamba-Mu dan berkati semua saudara kami yang boleh menyimak dan juga memperhatikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah belajar dari silsilah Tuhan Yesus Kristus pada Rabu yang lalu mengenai Yesus penggenap nubuat keseluruhan dalam Perjanjian Lama, ataupun sebagai satu pernyataan khusus ya, dari Injil Matius ini, karena ditujukan kepada orang Yahudi yang menyoroti Yesus sebagai raja, yaitu bahwa dia penggenap dari keturunan Daud, yaitu Raja Daud. Dan Tuhan Yesuslah penggenap dari seluruh nubuatan, baik yang bersifat literal, rufiah, maupun yang memang bersifat simbolis ya, yang memang dicatat dalam Perjanjian Lama. Jadi Yesuslah penggenap yang sempurna dari semua nubuat itu. Nah, hari ini kita akan tetap belajar dari silsilah. Kita akan mengambil satu berkat pada hari ini, yaitu adalah Yesus Sang Pemersatu. Kita masih membaca dari silsilah Yesus Kristus. Saya kembali membaca ayat 17 dan 18. Ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi semua silsilah ini dicatat dengan begitu teliti dan sangat luar biasa, yang semuanya bermuara penggenapannya kepada Kristus. Kristus atau Tuhan Yesus itu adalah wujud nyata dari kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan atau mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang sangat populer, yang kita juga pasti tidak jemu-jemu, tak bosan-bosan, dan selalu diberkati tatkala ayat ini digaungkan ataupun diperdengarkan di telinga dan hati kita ya. Dan karena kasihnya inilah Tuhan Yesus Kristus rela menggenapkan seluruh kehendak Bapa, kehendak Allah, yaitu pada puncaknya ya, dia meniadakan kehendaknya dan siap mentaati kehendak Bapa secara mutlak, yaitu meminum cawan pahit, cawan penderitaan, kesengsaraan, kematiannya. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan yang ke-46 ya. Itu sangat jelas. Oleh karena apa? Ya, ini merupakan satu puncak penggenapan, sehingga di atas bukit Golgota Tuhan Yesus mengatakan dari semua penggenapan itu sudah genap, selesai dengan sempurna. Jadi tidak ada cacat. Yesus telah menjadi penggenap dari semua apa yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Perjanjian Lama yang disampaikan oleh para nabinya. Itu sangat luar biasa dahsyat.
nubuat-nubuat yang bersifat simbolis, khususnya masalah pengorbanan-pengorbanan yang dicatat dalam kitab Imamat itu ada 7 korban yang semuanya dalam perjanjian lama merupakan simbolis, yaitu pengorbanan anak domba, lembu, atau ada dari burung terkukur, burung merpati, korban bakaran, korban sajian, penebus salah, penebus dosa. Ada 7 korban ini dicatat di situ. Saudara, itu adalah simbol di mana dosa lewat korban-korban ini itu cuma ditutupi. Tetapi dalam Yesus Kristus yang sudah menggenapkan semua korban-korban itu, dosa kita dihapuskan, bukan lagi ditutupi, dihapuskan. Karena jelas dalam Ibrani pasal 9:22, sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan itu dalam pasal 10:4, pasal 10 ayat 4, darah itu bukan darah lembu atau darah domba, anak domba, binatang. Tapi darah itu adalah darah Yesus Kristus, Sang anak domba Allah dari surga. Nah, itu sejarahnya jelas, konkret, teliti, dan tak perlu kita ragu sanksi dengan firman-Nya. Jadi Yesuslah penggenap atas semuanya itu. Nah, karena telah digenapi dan berkata di atas bukit Golgota, telah genap, selesai. Nah, lewat karya inilah dia menjadi penggenap, di mana Kristus menjadi sang pemersatu. Nah, kita akan lihat faktanya dalam silsilah ini. Pemersatu dari apa? Saudara, dalam perjanjian lama ada pemisahan antara umat pilihan Allah, yaitu Israel, yang memang dipilih Allah, diberikan dengan hukum Tauratnya, sehingga Israel menjadi bangsa pilihan yang eksklusif. Sehingga pada akhirnya karena Taurat ini, ya, bangsa ini menyebut semua bangsa-bangsa di luar Israel adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat. Jadi Israel ini adalah bangsa yang bersunat. Dan ini tembok pemisah itu sangat tajam dan sangat radikal. Bahkan sampai ada perintah supaya orang Israel jangan mengambil pasangan dari suku-suku asing. Harus dalam Israel. Jelas ada pemisahan antara Israel dengan orang yang di luar Israel, atau Yahudi, non-Yahudi. Itu jelas sekali. Ya, sejarahnya memang demikian terjadi, bahkan sampai hari ini pun ya semangatnya itu masih terasa bahwa orang-orang Israel merasa bangsa pilihan Tuhan, bangsa eksklusif, bahwa di luar bangsa ini ya semua adalah kafir. Ya, sifatnya sangat keras dan radikal. Namun dari silsilah ini kita lihat ada nama-nama orang-orang asing yang di luar Israel melalui silsilah Yesus ini. Nah, itu kita lihat pada ya, beberapa ayat. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dari saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Esron, Esron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Raham. Rahab ini bangsa Moab, bangsa kafir, bangsa asing. Boas memperanakan Obed dan Rut. Nah, Rut ini ya Rahab, maaf saudara, Rahab dari Yeriko pada waktu itu. Rut yang dari bangsa Moab. Artinya ini adalah bangsa asing, bangsa kafir. Ya, orang-orang di luar Yahudi. Nah, sekarang lewat Yesus Kristus sebagai penggenap, dia menghancurkan tembok-tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, antara Israel dengan orang-orang yang di luar Israel. Nah, makanya Yesus telah menggenapkan semua karyanya, ya, sehingga Injil diberitakan menjadi satu berita kesukaan bagi semua bangsa di seluruh dunia. Ya. Dari kitab Injil dalam kitab Roma pasal 1
Ya, ayat 16 dikatakan demikian ya dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, ini orang Yunani adalah orang di luar Yahudi. Ya, semua bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ya, Yahudi dan non-Yahudi. Nah, artinya bahwa Yesus adalah sang pemersatu antara, tadinya ada tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang Yesus Kristus dipersatukan. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, orang Barbar, orang Skit. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Inilah disebut dengan Injil, kekuatan Allah yang mempersatukan, yang menyelamatkan. Luar biasa. Yang kedua, dalam Perjanjian Lama, dalam sebuah silsilah itu tidak boleh ada nama wanita, karena wanita dalam Perjanjian Lama sesuai dengan hukum Taurat, wanita itu dianggap sesuatu, bukan dianggap diterima sebagai pribadi, tetapi sebagai sesuatu, barang. Kalau milik bapaknya ya milik suaminya, dan itu sesuai dengan keinginan bapaknya atau keinginan suaminya. Saudara, itu dalam sebuah konsep budaya orang-orang Yahudi. Tapi syukur kepada Tuhan, dalam silsilah ini ada nama-nama perempuan yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Dan ini berarti lewat silsilah Yesus kita belajar bahwa Yesus adalah, oleh karena kasih-Nya yang maha adil itu, Dia telah menghancurkan tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan dianggap mungkin orang yang lebih rendah, laki-laki lebih supremasi, kurang lebih begitu. Tapi dalam Kristus Yesus, perempuan, laki-laki menjadi sama nilainya, sama berharganya. Makanya waktu Yesus di dunia, Dia sangat menghargai pribadi-pribadi wanita. Contohnya, bukan wanita itu yang datang pada Yesus, tapi Yesus yang menghampiri wanita Samaria yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 4 itu. Ya, jadi Yesus sengaja menjumpai perempuan Samaria. Ini perempuan lagi bukan perempuan baik-baik, tapi perempuan yang sangat bobrok moralnya. Itu adalah satu hal yang luar biasa kita belajar di sini. Sekalipun perempuan ini adalah perempuan yang berdosa, perempuan ya tidak lebihlah kita katakan pelacur, tapi di mata Yesus, perempuan yang sangat berdosa ini dihargai sebagai pribadi. Dia rela bercakap-cakap dan menyatakan kasih-Nya, sehingga akhirnya perempuan ini mengenal siapa Yesus. Sehingga pribadi yang mungkin dianggap sesuatu, sekarang dia menjadi pribadi yang berharga di mata Yesus. Sehingga perempuan ini boleh sangat berguna di dalam rencana yang suci dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus membela perempuan yang kedapatan berzina, dibawa beramai-ramai, dipermalukan. Tapi Tuhan Yesus memberikan pembelaan karena kasih-Nya dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ingin menghakiminya. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar nih perempuan. Tidak ada seorang pun. Dan Dia berkata pada perempuan itu, tidak adakah di antara mereka yang menghukum engkau? Tidak, Guru. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi. Jadi banyak dalam kitab-kitab Injil, dalam kitab Injil diceritakan Yesus sangat menghargai baik anak-anak, baik orang dewasa, baik laki-laki, baik perempuan. Tidak ada perbedaan. Jadi betul-betul Yesus secara realistis di dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu mempersatukan ya setiap pribadi, laki-laki dan perempuan, tua, muda, besar, kecil, bersatu
dalam Yesus Kristus. Itulah hal yang luar biasa dalam Natal ini, ya, supaya kita boleh menghargai setiap siapapun, ya, mau orang sudah usia indah, sepuh, masih muda, masih produktif, masih anak-anak, ya, laki-laki, perempuan. Nah, inilah dalam Yesus Kristus kita dipersatukan. Saudara, melalui silsilah ini kita juga melihat bahwa Yesus menghancurkan tembok pemisah golongan-golongan. Ya, antara ada golongan orang-orang yang merasa pada posisi rohani suci dan orang-orang yang sangat berdosa. Nah, itu kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ada orang Farisi merasa berhak berdoa di tempat yang VIP. Wah, karena dia golongan dianggap orang yang lebih suci, ya, kasta yang lebih suci. Dia merasa berlayak datang sama Tuhan. Tetapi ada pemungut cukai, dia berada di posisi yang paling rendah. Itu adalah kedudukan orang-orang berdosa, tidak mendapatkan sebuah posisi, ya. Dia menjadi orang-orang yang tersisih, itu orang-orang berdosa. Tetapi lewat silsilah ini kita melihat, ya, ada orang-orang yang begitu sangat berdosa, dan ada orang-orang yang mungkin secara kedudukan duduk dalam posisi yang sangat baik, yang sangat tinggi. Namun lewat silsilah Yesus Kristus, ya, semuanya itu bermuara pada Yesus Kristus, dipersatukan, ya, dari semua golongan. Sekarang ini baik pendeta, guru Injil, majelis, diaken, ya, pengurus komisi, semua jemaat, ya. Tidak ada orang yang suci lebih suci. Semuanya dalam Yesus Kristus kita menjadi umat tebusan adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan. Bukan kita orang suci, tapi orang-orang yang disucikan oleh Yesus Kristus. Sehingga sungguh sangat luar biasa, melalui Yesus Kristus secara real nyata semua kita bersatu padu di dalam kasih Kristus, dan Yesus adalah penggenap daripada semuanya. Maka saya ingin membacakan satu referensi ayat yang luar biasa supaya kita boleh kagum dan bersukacita, supaya kita tidak ada perbedaan siapa dengan siapa satu lama sama lain, tetapi kita sama-sama adalah umat tebusan Yesus Kristus. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan seterusnya dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wah, ini ayat terlalu sangat jelas, yang jauh, yang dekat, orang Yahudi, non-Yahudi, ya, dari bangsa manapun juga, laki-laki, perempuan, ya, semua jabatan-jabatan, yang mungkin ada jabatan yang luar biasa ataupun yang tidak mempunyai jabatan, ya, bersatu di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, karena Yesus penggenap dari kesemuanya. Makanya hari ini marilah pelajaran firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar Yesus Yesus penggenap nubuat. Hari ini adalah Yesus sang pemersatu. Mari kita terus bersatu dalam kasih Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Kami boleh bersama-sama menyongsong Natal dan melihat bahwa pribadi-Mu Tuhan Yesus adalah pribadi pemersatu. Karena pribadi-Mu adalah pribadi kasih yang tak terbatas, kasih Allah itu, sehingga di dalam penggenapan seluruh karya-Mu, di dalamnya kami bersatu. Semua bangsa, semua suku bahasa, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, boleh bersatu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.